Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin mengerjakan tugas video saya, yaitu membuat video tentang sifat-sifat Allah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, baik itu yang mustahil dan wajib. Itu ada 20 sifat. Yang pertama, wujud. Allah pasti ada. Mustahil dia bersifat adam, yaitu tidak ada. Yang kedua, qidam, terdahulu. Mustahil Allah itu hudus, yaitu baharu, karena Allah tidak ada akhir dan tidak ada awal. Yang ketiga, baqo, yaitu kekal. Allah mustahil bersifat fana, karena Allah itu kekal selama-lamanya, karena Ia yang menciptakan semesta ini. Dan yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan yang lain. Maksudnya Allah itu berbeda dengan manusia, baik itu jin, apapun itu Allah berbeda. Dan Allah mustahil bersifat mumathilatul lil hawadisi, yaitu sama dengan yang lain. Itu udah jelas. Yang selanjutnya, Allah itu qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri dengan sendirinya, dan mustahil bersifat ikhtiyaju li ghairihi, yaitu membutuhkan orang. Karena Allah itu yang menciptakan seluruhnya, mustahil dia berdiri dibantu oleh malaikat, apapun itu, karena Allah itu berdiri dengan sendirinya. Kecuali manusia membutuhkan pertolongan dari orang-orang. Selanjutnya, Allah bersifat wahdaniyah. Itu sudah jelas bahwa Allah itu esa, tidak ada yang bisa menduakannya, dia itu esa atau satu. Dan mustahil bersifat ta'adud, yaitu berbilang-bilang. Yang selanjutnya, qudrah, yang berarti berkuasa, karena yang berkuasa di alam semesta ini hanyalah Allah, bagi yang percaya dengan adanya Allah. Dan Allah itu mustahil bersifat ajuz, yaitu lemah. Kalau dia lemah, kayak gimana dia mau menciptakan alam semesta ini? Maka Allah itu mustahil bersifat ajuz atau lemah. Selanjutnya ialah iradah. Iradah itu adalah berkehendak. Apapun kehendak Allah pasti terwujud, kecuali kehendak manusia. Manusia kalau tidak berusaha tidak akan terwujud. Kalau Allah adalah bersifat berkehendak, apapun yang Ia kehendak pasti akan terjadi. Dan Allah itu mustahil bersifat karohah. Dan selanjutnya Allah itu bersifat ilmu, yang berarti mengetahui. Allah mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu diketahui oleh manusia atau kita sendiri, pasti Allah mengetahuinya. Dan Allah mustahil bersifat bodoh atau jahlu. Itu mustahil bagi Allah. Kalau manusia pasti ada yang bodoh. Selanjutnya Allah itu bersifat hayah, yaitu hidup. Mustahil Allah bersifat maut, karena Allah itu kekal, tidak akan binasa. Jadi Allah bersifat hayat. Manusia juga bersifat hayat, tapi kelak ia akan maut, yaitu meninggal. Selanjutnya Allah yaitu bersifat sama. Dan selanjutnya Allah bersifat sama, yaitu mendengar. Allah pasti mendengar siapapun umatnya berbicara, walaupun di dalam hati, pasti Allah mendengar. Dan Allah
mustahil bersifat sumyun, yaitu tuli. Kalau manusia juga bersifat sama, tapi dia cuman mendengar dengan terbatas. Kalau Allah, dimanapun manusia, dia akan mendengar apapun itu. Kalau manusia terbatas, dan manusia pun ada yang bersifat sumyun, yaitu tuli. Selanjutnya Allah bersifat basar, yaitu melihat. Allah melihat apapun pekerjaan kita dimanapun di seluruh alam ini, kecuali manusia hanya melihat apa yang terjadi, dan di mana dia berdiri di situ dia bisa melihat. Dia tidak akan bisa melihat di tempat lain. Dan Allah itu mustahil bersifat umyun, yaitu buta. Kalau manusia ada yang kekurangan, yaitu bisa menjadi buta. Selanjutnya Allah bersifat kalam, yaitu berkata-kata, dan mustahil ia bersifat bisu, yaitu bukmun. Bukmun artinya bisu. Dan selanjutnya 6 lagi ini sama dengan yang di atas tadi, yaitu qadiran, haliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman, yaitu sama dengan yang di atas tadi. Artinya pun sama, cuman berbeda penyebutan saja, dan ini hanya dimiliki oleh Allah, atau yang bersifat maknawiyah. Sekian, terima kasih.